Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nabila. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan membahas materi tentang permasalahan ekonomi dan sistem ekonomi. Permasalahan ekonomi ada dua, yaitu permasalahan ekonomi klasik dan permasalahan ekonomi modern. Sedangkan sistem ekonomi ada 5, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat atau komando, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Pancasila. Permasalahan ekonomi. 1. Permasalahan ekonomi klasik. Inti dari masalah ekonomi klasik adalah bagaimana cara mencapai kemakmuran masyarakat atau negara. Adapun masalah ekonomi klasik ini dibedakan sesuai dengan 3 bentuk kegiatan yang dilakukan, yakni produksi, distribusi, dan konsumsi. 2. Permasalahan ekonomi modern. Ada 3 masalah utama dalam ekonomi modern. Masalah-masalah tersebut adalah barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak, bagaimana cara memproduksi barang tersebut, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Sistem ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi di mana semua aktivitas perekonomian dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kebiasaan atau tradisi dari generasi ke generasi. Salah satu ciri-ciri sistem ekonomi tradisional adalah metode transaksi yang digunakan yaitu menggunakan barter. Salah satu kelebihan sistem ekonomi tradisional adalah sikap saling tolong-menolong sangat kental. Salah satu kekurangan sistem ekonomi tradisional adalah tidak semua kebutuhan masyarakat terpenuhi. 2. Sistem ekonomi terpusat atau komando. Sistem ekonomi komando adalah menetapkan pemerintah pusat sebagai pembuat kendali dan keputusan ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi komando. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Kelebihan sistem ekonomi komando. Pemerintah bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan ekonomi. Kekurangan sistem ekonomi komando, menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat. 3. Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar adalah semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Kelebihan sistem ekonomi pasar adalah meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat. Kekurangan sistem ekonomi pasar adalah sulitnya melakukan pemerataan pendapatan. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, di mana pemerintah dan swasta berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Barang, modal, dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Kelebihan sistem ekonomi campuran, lebih mementingkan kepentingan umum daripada pribadi. Kekurangan sistem ekonomi campuran. Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan. 5. Sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sesuatu hal yang dijiwai oleh ideologi Pancasila berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Kebijakan ekonomi mengedepankan nilai kemanusiaan. Kelebihan sistem ekonomi Pancasila. Kreativitas dan inovasi dikembangkan tanpa mengganggu kepentingan umum. Kekurangan sistem ekonomi Pancasila. Keputusan diambil secara lambat. Sekian pembahasan materi tentang permasalahan ekonomi dan sistem ekonomi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.